Kalian tahu tidak, belajar di FK itu sama saja mempelajari diri kita sendiri, mempelajari tubuh dan fungsinya. Sebagai contoh, saat kita sedang makan, gimana makanan yang kita makan bisa jadi energi untuk aktivitas sehari-hari. Mulai dari makanan yang masuk ke dalam mulut, apa saja yang berperan. Kemudian, makanan diproses oleh organ tubuh, organ apa yang bekerja, hingga hasil akhir dari makanan yang kita makan. Atau kalau misalkan kita sedang sakit, kita jadi lebih tahu memahami masalah apa saja yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, selain belajar di FK yang mata kuliahnya pastinya seru, di FK itu kita akan dapat teman belajar yang sekaligus akan menjadi sahabat dekat. Nah, karena banyaknya kegiatan di FK dan menuntut untuk banyak bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman di FK, sehingga teman-teman di FK itu tergolong kompak dan solid. Nah, prodi kedokteran memiliki 2 ruang lingkup, yaitu ilmu kedokteran dasar dan ilmu kedokteran klinis. Ilmu kedokteran dasar sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ilmu anatomi, ilmu fisiologi, dan ilmu patofisiologi. Pada anatomi kita belajar bagian tubuh kita, mulai dari otot, saraf, kemudian bagian-bagian panca indera. Nah, sedangkan ilmu fisiologi mempelajari bagaimana organ-organ tersebut berfungsi. Sedangkan kalau patofisiologi itu mempelajari bagaimana proses suatu penyakit dapat terjadi. Nah, yang kedua tadi adalah cabang ilmu kedokteran klinis. Dalam ilmu kedokteran klinis, kita belajar bagaimana kita menggali keluhan-keluhan pasien, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan kita di ilmu kedokteran dasar tadi, sehingga kita dapat menentukan diagnosis dan terapi yang tepat. Nah, disinilah kita harus kritis dan tajam dalam mendengarkan pasien. Dokter umum menjadi bagian penting karena mereka yang pertama kali bertemu dengan pasien. Disinilah peran dokter sebagai garda terdepan untuk membantu pasien pada segala jenis keluhannya. Tidak hanya mengobati bagian atau organ tubuh tertentu saja, sehingga diperlukan keahlian yang luas untuk menolong pasien. Prospek kerja di bidang kedokteran sangat luas, yaitu bisa sebagai klinisi atau dokter yang praktek bertemu dengan pasien, kemudian bisa menjadi akademisi, peneliti, dan bahkan dapat menjadi seorang dokterpreneur atau dokter yang berwirausaha. Nah, pada prodi ini terdapat 2 fase perkuliahan, yaitu preklinik dan klinik. Hal yang paling berkesan adalah fase klinik atau saat koas, di mana kami ditugaskan di sebuah rumah sakit, kemudian berbagi pengalaman dan ilmu didapat dari semua spesialisasi di bidang kedokteran, seperti ilmu bedah, kandungan dan kebidanan, radiologi, dan lain sebagainya. Sebagai dokter, kita dituntut untuk memiliki pribadi yang tekun, rajin membaca, dan memiliki empati yang tinggi. Istilahnya adalah long life learner. Nah, ini adalah bagian dari seorang dokter, karena ilmu kedokteran yang dinamis dan berkembang membutuhkan sosok pembelajar yang sepanjang hayat. Kesan untuk teman-teman, jadi kenali potensi diri kalian dengan lebih jujur terhadap diri kalian sendiri. Dan ketika minat diri kalian di bidang kedokteran, maka pesan saya adalah jadilah dokter, bukan hanya sekedar bertanya keluhan kemudian menuliskan resep, melainkan ia pribadi yang mendengar dengan seksama, menghubungkan ilmu dengan temuan, dan memberikan jalan keluar kepada pasien yang datang dengan kekhawatiran terhadap sakitnya. Terima kasih.